Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari pada minggu ke-9 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan pernyataan Tuhan dan implikasinya bagian yang kedua. Namun, pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 24, Matius 10 ayat 16. Topik ke-25, Lukas pasal 18 ayat 25. Dan topik ke-26, Matius 8 ayat 20. Kita masuk kepada topik ke-24, Matius 10 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat tersebut merupakan bagian dari perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 33. Dalam perikop tersebut, Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid pilihannya untuk menjadi rasul, untuk melakukan misi khusus, yaitu mewartakan kedatangan kerajaan surga dari kota ke kota di dalam wilayah Galilea. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Sebagai tindak lanjut peristiwa setelah kebangkitan dan naiknya Tuhan Yesus kembali ke surga, Yesus telah meramaikan apa yang akan terjadi, meramalkan apa yang akan terjadi, atau menubuatkan apa yang akan terjadi pada murid-muridnya, yaitu para rasul akan ditangkap dan diseret ke berbagai pengadilan, dan mereka diseret karena mereka mewakili Kristus, dan mereka tetap bersikeras bahwa Yesus adalah anak Allah. Roh Kudus akan berbicara melalui mereka tentang Yesus Kristus, siapa dia, dan apa yang dia lakukan dan akan lakukan. Mereka akan lari dari satu kota ke kota lain hanya untuk menghindari penganiayaan, namun tetap menyebarkan kabar baik tentang Kristus saat mereka pergi. Saat Yesus mengatakan kepada ke-12 murid untuk menjadi cerdik seperti ular, namun tidak berbahaya seperti merpati. Tuhan Yesus meletakkan prinsip umum tentang teknik pekerjaan kerajaan Allah. Saat
kita membawa Injil ke dunia yang tidak bersahabat dengan pelayanan penginjilan. Kita harus bijaksana guna menghindari jerat yang mungkin mereka sudah sediakan. Dan kita juga harus memiliki rasa tidak bersalah dalam hal tetap melayani Tuhan tanpa celah. Tuhan Yesus tidak pernah menyarankan agar kita tunduk pada penipuan, tapi kita harus menjadi contoh dengan melihat kepada kelihayan ular yang terkenal dengan cara yang positif, seperti menggoda Hawa. Kebijaksanaan tidak sama dengan ketidakjujuran, dan kepolosan tidak sama dengan mudah tertipu. Dalam momen-momen yang lebih khusus, Yesus menunjukkan bahwa Dia cerdik seperti ular dalam cara mengajar. Dia cukup tahu untuk membedakan pendengarnya. Ini merupakan keterampilan yang penting. Dan dia juga menggunakan teknik bercerita untuk memberi makan. Seperti di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13. Serta dia menolak untuk terjebak dalam banyak jebakan yang dibuat musuh-musuhnya. Silakan lihat Markus 8 ayat 11, Markus 10 ayat 2, Markus 12 ayat 13. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia seperti merpati dalam setiap keadaan. Dalam menjalani kehidupan, bertindak dengan belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Dan juga dia menantang siapapun untuk menemukan kesalahan di dalam dia. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 18 ayat 23. 3 kali Pilatus menghakimi Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. Yohanes 18 ayat 38 dan Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Rasul Paulus juga mencontohkan teknik bijaksana seperti ular, namun tidak berbahaya seperti merpati. Rasul Paulus hidup dalam kepolosan seperti merpati, dalam hati nurani yang baik di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Dan juga belajar untuk menyangkal keinginan duniawi agar tidak membahayakan pelayanannya. 1 Korintus 9 ayat 27. Sebagai kesimpulan awal, seorang murid Tuhan diperlukan keseimbangan yang optimal antara merpati dan ular. Selanjutnya, mengenai domba di tengah kumpulan serigala. Domba adalah makhluk yang lemah. Memiliki tanduk, tapi tanduknya melingkar. Tidak memiliki cakar, taring, atau bisa. Tidak cepat, tidak gesit, tidak pintar juga.
Tapi positifnya, domba bukanlah pemangsa dan perusak. Umat yang percaya digambarkan sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Namun tidak seperti gembala dan domba biasa. Namun Tuhan juga mengutus umat yang percaya ke dalam dunia ini menjadi seperti dirinya. Serigala mewakili dunia. Kejam, keras, predator. Berbekal cakar, taring yang kuat, gesit, cepat, dan pandai mengeroyok musuhnya. Seekor domba di tengah kawanan serigala adalah makanan lunak. Begitu pula dengan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Karena itu, sejak zaman gereja awal, orang Kristen selalu menjadi sasaran penganiaya, baik dari orang Yahudi yang notabene masih kakaknya, hingga orang Yunani dan Romawi, bahkan di seluruh dunia. Belum lagi ideologi modern seperti komunisme sering bertindak kasar terhadap kekristenan. Untuk bertahan hidup, Tuhan mengajarkan umatnya untuk menjadi pintar seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular digambarkan sebagai hewan yang pintar, pandai melihat peluang, berpikir dengan kepala dingin, dan mampu bergerak dengan tenang, namun taktis. Inilah sifat yang harus dimiliki, diteladani oleh orang Kristen jika tidak ingin mudah menjadi mangsa di tengah serigala yang ada. Kesimpulan lanjutannya adalah Tuhan tidak mengajarkan kita untuk meniru kelicikan ular. Ular memiliki kepintaran dan kecerdasan. Dan selanjutnya yang diajarkan adalah ikhlas seperti merpati. Merpati adalah satu-satunya burung yang tidak memiliki kelenjar empedu. Artinya, merpati tidak menghasilkan atau menyimpan kepahitan, kebencian, dan dendam. Karena itulah burung merpati dijadikan sebagai lambang perdamaian. Akhirnya, orang-orang Kristen, terlebih khusus umat percaya, diperintahkan untuk membawa damai sejahtera dan pengharapan di dunia yang telah dikuasai oleh dosa. Karena itu, keikhlasan, ketulusan, kesucian harus dijaga. Tanpa semuanya, kita akan sama jahatnya dan makan akan lebih buruk dari dunia ini. Meskipun sudah diberitahukan, baca, nubuatkan pada perikop ini, umat percaya
akan mengalami aniaya dan sengsara besar. Namun tetap ketahui, Immanuel, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tetap kuat di dalam Tuhan dan pekerjaannya. Minta hikmat Tuhan selalu dalam beraktivitas setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.